Shalom Bapak Ibu, Suster, Saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama kami melalui persekutuan doa Karismatik Katolik Pekalongan. Mari saat ini kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita satukan hati kita, pikiran kita, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam ya Allah Roh Kudus. Puji dan syukur ya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami dari berbagai tempat ya Bapa. Di tempat kami masing-masing, tetapi kami mempunyai satu tujuan, satu kesatuan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Ya Bapa, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami juga rindu akan firman-Mu pada malam hari ini. Beracaralah ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sekarang. Amin. Shalom, berkah dalam. Mari kita angkat pujian. Mari masuk gerbangnya. Dengan musik yang indah kita muliakan nama Tuhan malam hari ini. Mari sambil bertepuk tangan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Tuhan sungguh baik. Dia memberikan kita nafas hidup sampai sekarang. Oleh sebab itu kita layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Mari katakan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita masuki gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya yes, dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan ungkapan syukur. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat Tuhan, amin, bersukacita. Haleluya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Yes, lamanya. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan saat ini memenuhi tempat Bapak Ibu berada. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa dengan Yesusku.
Oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian Oh sukacitaku. Dengarkan musik mengalun, begitu indah, memenuhi hadirat Tuhan. Oh sukacitaku, Pam pam pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam pam pam. menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. menemukan juru selamat. Katakan. Dia Yes, mengasihi amin. aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku sekali lagi. Sukacitaku kini penuh. Amin. Sukacita Tuhan penuh mengalami. Bapak Ibu saudara di tempat masing-masing, masih siap untuk memuji Tuhan lagi? Ingin lebih lagi? Tentunya masih ya saudara-saudara yang dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian, serukan namanya. Karena Tuhan itu sungguh maha besar. Dia mampu mengutus Musa untuk membelah Laut Merah. Tuhan juga mampu mendatangkan badai, tetapi dia juga meredakannya semuanya. Ayo kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan. Dia takkan terkoyakkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan terkoyakkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa
kuasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Yesus, Nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. amin. Sukacita luar biasa, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Kita angkat pujian lagi ya, oke? Betapa hebatnya Tuhan kita. Dia mampu menciptakan alam semesta, bumi dan cakrawala segala isinya. Begitu juga dengan kita. Dia sediakan, dia sungguh mulia, dia berkuasa, dia hebat. Berkuasa. Berkuasa Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya. namanya berkuasa. Amin. Pembebas umatnya, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia tenang. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Apa? Tuhan Allah Yes. kita. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Kita dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dahsyat men. Mari saat ini kita atur nafas kita. Kita ambil posisi yang nyaman. Setelah kita bersorak-sorai, kita menggunakan panca indera yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita memasuki gandingan, kita merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan boleh tercurah, belayan lembutnya boleh kita rasakan, kehadirannya kita nantikan saat ini. Ketika masalah datang, apa sih yang kita lakukan? Kita perlu berdoa. Kita perlu meminta petunjuknya. Ikut melibatkan Tuhan di dalam setiap segi hidup kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Kita perlu Tuhan. Kami tidak dapat hidup sendiri Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau ya Bapa.
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang mendera? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Engkau mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Engkau Tuhan pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuhkan campur tangan-Mu, kami perlukan uluran tangan-Mu, kami perlukan jamahan-Mu. Oh Yesus, kami rindu meninggikan nama-Mu lebih lagi malam ini. Bawa kami masuk hadirat-Mu. Oh Yesus, kami rindu, kami mau tinggi
meninggikan Engkau. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sembah Dia. Kiraramashi, kiraramashi, kiratataramashe, kiratataramashe, Namamu dipuji, kiratataramashe, kiratataramashe, kami sembah. kiratataramashe, kiratataramashe, Engkaulah cahaya dan sumber terang dalam hidup kami. Syukur bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ketika Engkau mengizinkan kami menghampiri pelataran-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah sinar dan terang menuntun kami hari lepas hari ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini ya Bapa, kami juga rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi benih di dalam hati,
pikiran kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan hidup kami, boleh menjadi rema kami. Bersabdalah ya Bapa melalui pembicara pada malam hari ini. Urapilah dari ujung kaki sampai ujung kepala ya Bapa. Dan berikanlah kami telinga seorang murid agar kami dapat menangkap isi daripada firman. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang. Amin. Salam suster Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya? Baik-baik saja ya, luar biasa. Malam hari ini kita berkumpul lagi bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah suster Bapak Ibu, mungkin saat ini kita masih merayakan masa-masa Prapaskah, dan tema pada malam hari ini juga berhubungan dengan hal berpuasa atau bermati raga ya. Nah, bacaan renungan pada malam hari ini kita ambil di dalam kitab Yesaya bab 58 ayat yang 1 sampai ke 12 akan saya bacakan. Judul perikopnya yaitu kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ayat yang pertama, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah sabda Tuhan. Suster Bapak Ibu yang terkasih, nah saat ini kita akan diingatkan lagi, kita sedang masa-masa Prapaskah. Nah, Gereja Katolik
kita diajak untuk berpuasa dan berpantang kan. Nah, saya yakin suster Bapak Ibu sudah menetapkan apa sih kriteria puasa ataupun mungkin pantangnya di awal-awal masa-masa prapaskah kan, ini kan sudah berjalan. Nah, saat ini kita diingatkan, kita akan merenungkan lagi melalui seruan Nabi Yesaya untuk kita lebih dalam menjalani puasa ini kita lebih tidak sekedar itu, tetapi hasil yang kita lakukan itu juga berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, ketika ayat 1 itu berkata, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Nah, ini kan katanya serukan kuat-kuat, ini berarti kan kayak harus kayak supaya mendengar gitu kan, supaya orang yang ketika seperti dibacakan itu, ini supaya orang-orang itu benar-benar mendengar gitu loh. Jadi benar-benar diserukan yang kuat-kuat, jangan tahan-tahan dan dinyaringkan seperti sangkakala. Lah berarti itu artinya ini penting banget gitu ya Saudara Bapak Ibu ya. Ini sesuatu hal yang penting. Ya, juga dikatakan memang setiap hari mereka mencari aku, mencari Tuhan kan, dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsanya melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Nah, ini mungkin ketika mulai masa-masa prapaskah ya, mungkin kita sudah mulai pantang puasa kan, mungkin jam doanya dibanyakin, atau mungkin baca kitab suci mungkin dan sebagainya ya. Lah ini seperti ini. Tetapi ketika dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan? Loh, ternyata ketika kita berpuasa itu, ternyata Tuhan itu kok tidak memperhatikan ya. Kok ketika kita sudah merendahkan diri dengan cara berpuasa, kok niatan kita kok juga tidak diindahkan oleh Tuhan? Sebenarnya ada apa? Nah, Saudara Bapak Ibu, persoalan yang pertama dikatakan di sini, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Nah, Saudara Bapak Ibu, mengurus urusanmu. Nah, saat ini kita diingatkan ya Saudara Bapak Ibu, ketika kita sudah memutuskan untuk puasa, apakah kita tetap mengurus urusan kita masing-masing? Maksudnya piye? Lah, maksudnya gini, misalin ya, mungkin kan ini saat pandemi nih, jadi mungkin orang banyak beraktivitas di rumah kan, mungkin biasanya nih mungkin kalau sekolah-sekolah ya pakai pelajaran jarak jauh, mungkin pakai HP gitu kan, nonton mungkin pelajaran sekolah bagian sekolah, mungkin yang lain-lainnya ya pakai HP gitu kan. Nah, mari kita, ini contoh ya Saudara Bapak Ibu, ketika kita melihat aktivitas kita yang biasa, ketika kita ngerjain urusan kita tuh, pokok mana ini nih kok kayak lihat ini nih tok gitu kan. Memang macam-macam, kalau mungkin masih sekolah ya mungkin lihatnya yang berhubungan dengan hal-hal sekolah, tetapi mungkin yang lain-lainnya ya yang pengen hiburannya sudah sama nonton apa-apa gitu kan, macam-macam. Tapi saat ini kita diingatkan masih tetap mengurus urusanmu. Mungkin kalau dalam hal menonton pakai HP ya mungkin kita kurangi Saudara Bapak Ibu, maksudnya seperti itu. Jadi kita kurangi waktunya yang biasanya kita nonton itu, kita kurangi, mungkin kita nontonnya yang berbau rohani gitu. Jadi seperti diganti. Nanti misalnya biasanya nonton TV ya sudah, kan banyak acara-acara juga kan di online gitu kan. Apakah kita mendengarkan tentang pewartaan, hal pewartaan, ataukah kita mendengarkan tentang ya macam-macam seperti hal seperti itu ya Saudara Bapak Ibu. Nah, terus mungkin misalnya nih dalam hal-hal yang saat ini kan pandemi gitu, bagi orang yang bekerja, wes pokok men aku kerja terus, buka toko terus nonstop, kejar setoran karena musim-musimnya seperti ini. Nah, Saudara Bapak Ibu, mungkin hal seperti itu juga bisa dikurangi. Apakah ketika kita kerja setoran, kerja terus menerus, tidak kenal waktu gitu kan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Apakah kita sudah menyediakan waktu untuk Tuhan? Nah, itu maksudnya seperti itu.
Nah, saudara Bapak itu saya tuh teringat ketika tadi pagi kan, bukan tadi pagi ya, beberapa hari yang lalu tuh ketika saya doa gitu kan, Tuhan apa sih yang Kau kehendaki untuk saya wartakan untuk hari Rabu. Dan ketika itu Tuhan tuh tunjukkan Yesaya 58. Saya tuh kaget, waduh ini kok, saya baca tuh dari awal gitu kan, kok keras sekali sepertinya ya ini ya, kok keras sekali. Nah, saya tuh mau sharing itu, ketika engkau masih tetap mengurus urusanmu, saya tuh diingatkan ketika dulu tuh saya tuh saya teringat waktu dulu itu pernah saya tuh melayani anak muda. Jadi waktu itu ceritanya pernah waktu itu saya waktu masih di anak muda, kita tuh ngajak retret gitu ya, saudara Bapak Ibu, ngajakin retret itu bawa anak SMA gitu kan, satu kelas itu satu angkatan plus beberapa kelas itu kita retret di Jogja ya, retret awal di Jogja. Itu saya masih ingat waktu itu saya sih pengennya ya sudah pokoknya saya bantu untuk ini untuk pokoknya. Tapi waktu itu saya ngomong sama teman saya kan, aku tuh udah mau ikut ya, tapi untuk bantu cari dana dan lain sebagainya itu saya mau terlibat gitu ya. Tapi kesananya itu saya enggak. Tapi pas hari-hari terakhir ternyata Tuhan tuh pokoknya caranya Tuhan itu bagaimana pokoknya saya tuh bisa akhirnya ikut mendampingi mereka, saudara Bapak Ibu. Nah, ada hal satu yang menurut saya luar biasa. Ketika itu sih saya cuman mikir ya sudah, saya cuman mau membawa ini anak-anak SMA ini untuk retret, untuk mereka mengalami hidup baru, untuk ya seperti itulah, untuk mengalami kasih Tuhan. Nah, ketika itu ada kejadian yang luar biasa. Ketika saya berangkat dari bis gitu kan, saya naik bis itu kan, itu saya nggak pernah lupa itu. Saya tuh melakukan transaksi penjualan, saudara Bapak Ibu. Jadi itu kan kejadian sudah lama banget. Jadi saya tuh pakainya tuh, saya masih ingat itu saya pakai HP-nya tuh HP Nokia 8310, itu HP-nya kecil gitu kan. Terus saya bawa baterainya tuh 2. Jadi dulu tuh masih zaman jadul gitu kan. Jadi saya bawa serep 2. Nah, saya tuh pokoknya nggak rencana, pokoknya waktu itu cuman mau ngantar saja. Nah, terus ya sudah, ternyata di perjalanan itu saya telepon-teleponan sama seorang pembeli gitu kan. Lah, telepon-teleponan gitu sampai terus saya telepon-teleponan. Lah, yang luar biasa gini, saudara Bapak, itu saya belum pernah ketemu sama orangnya. Belum pernah ketemu sama orangnya. Terus belum pernah ketemu orangnya, dan dia mau pesan barang gitu loh sama saya. Nah, terus pokoknya gitulah, pokoknya selama perjalanan itu saya telepon-teleponan gitu untuk nego-nego harga karena dia pesennya banyak. Lah, ketika sebelum nyampe itu pokoknya sudah terjadi deal gitu loh. Akhirnya itu terjadi penjualan dan nominalnya, saudara Bapak Ibu, itu terbesar untuk satu kali transaksi. Saya tidak bertemu, saya tuh tidak pernah ketemu orangnya itu juga baru pertama kali beli dan dia mau bayar cash, dan jumlahnya besar buat saya saat itu. Jadi kalau misalnya bisa dibandingin tuh beberapa kali transaksi penjualan, lah ini cuma satu tok gitu loh, saudara Bapak Ibu. Nah, apa yang mau kita pelajari dengan cerita sharing saya ini? Jadi berkat itu tuh asalnya tuh dari Tuhan, bukan dari usaha dan kepintaran kita. Ketika saya merenungkan seperti itu, apakah saya tuh masih mencari jumlah nominalnya, ataukah saya tuh mencari sumbernya yang mau saat ini kita renungkan? Apakah saya itu masih mencari nominalnya kalau dalam hal ini uang, ataukah saya itu mau mencari sumbernya, sumber berkat ya? Itulah yang mau kita renungkan. Apakah pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu? Mari kita renungkan bersama. Dan yang kedua, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Saya kira ini sudah jelas. Terus yang selanjutnya, hal ini yang
sungguh tidak berkenan dan niat baik kita itu juga tidak diterima, yaitu sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Nah, suster Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah perjalanan untuk misalnya aku tidak makan daging, aku tidak merokok, aku tidak apa-apa dan lain sebagainya. Selama kita sudah menentukan kriteria pantang dan puasa kita, bagaimana ketika kita menjalani puasa itu, apakah kita tuh berbantah dan berkelahi dengan sesama kita? Itu juga perlu kita renungkan, ya suster Bapak Ibu. Ketika kita berbantah itu juga niat baik kita tuh juga tidak diterima. Nah, terus puasa apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Nah, yang Tuhan kehendaki itu di ayat 6 suster Bapak Ibu dikatakan, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Inilah suster Bapak Ibu, supaya kita tuh membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Lah ini maksudnya apa? Lah yang dimaksud itu seperti ini. Kelaliman itu kalau belenggu-belenggu kelaliman itu, lalim itu kalau tadi itu saya baca cari-cari di kitab bahasa Indonesia itu kan buku besar itu, dari kata zalim. Lalim itu zalim itu artinya tuh bejat, terus ya tidak ada kasih, terus kasar dan sebagainya. Lah itu belenggu-belenggu kelaliman itu ketika kita tuh seperti itu tindakannya tuh, lalim itu seperti itu suster Bapak Ibu. Itu supaya engkau, supaya kamu, supaya saya yang berpuasa membuka belenggu-belenggu kelaliman, terus melepaskan tali-tali kuk. Nah, tali-tali kuk itu apa suster Bapak Ibu? Yang dimaksud tali-tali kuk itu tadi saya carikan di kuk itu tuh di apa? Saya cari tadi di katolisitas itu kuk itu mengandung dua arti. Yang pertama tuh hukum yang baru yang diberikan Yesus pada kita. Yang kedua tuh beban hidup akibat dosa kita manusia yang kita alami atas izin Tuhan. Nah, untuk yang pertama tuh hukum yang baru diberikan Yesus pada kita lah. Kan ada firman Yesus pernah bilang kan, pikulah kuk, karena kuk itu ringan dan bebanku itu ringan dan bebanku itu pun juga enak gitu kan. Nah, maksudnya apa? Kita tuh ada kuk, suster Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya kita tuh ada kuk masing-masing. Lah kuknya tuh apa? Nah, ini sebagai orang yang percaya itu kan ini kan masa-masa prapaskah. Nanti Paskah itu terus Yesus wafat, Yesus bangkit, terus ceritanya lagi terus naik ke surga. Nah, ketika Yesus naik ke surga itu pesan pada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi suster Bapak Ibu, kita punya peran masing-masing sebagai orang-orang yang percaya. Kita perannya apa? Tugasnya apa? Kuknya apa? Menjadikan segala bangsa itu murid-murid Tuhan. Itulah yang menjadi kuk bagi kita masing-masing. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ini kan beban hidup akibat dosa kita. Nah, suster Bapak Ibu, siapa sih dari kita yang tidak pernah berdosa? Itu kan pertanyaannya. Kita semua pernah berdosa. Tetapi kuk yang kedua ini, ketika kita pernah berbuat dosa dan kita mohon pengampunan pada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni, ya. Tetapi akibat dari dosa itu tetap kita masih juga tanggung. Nah, ini sebagai inilah yang istilahnya yang kita tuh juga melepaskan tali-tali kuk seperti ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk lebih jelas saya punya sharing. Jadi akhir-akhir ini tuh saya tuh seperti punya pikiran gitu kan, tentang kerjaan saya kan. Nanti saya tuh ada satu
satu apa ya, bukan satu sih, ini mungkin saya kasih contoh satu gitu kan. Ketika saya berhubungan dengan seorang tentang pekerjaan saya, dan orang itu misalnya tagihannya itu sudah numpuk dan banyak gitu loh, itu buat saya pusing gitu. Terus juga minta terus, tapi bayarnya itu juga bayarnya kayak emprit-emprit gitu loh. Itu kan juga sudah banyak menurut kita tuh, juga sudah banyak saya itu, dan sudah berlangsung tahunan gitu loh, sudah lumayan banyak. Nah, ketika kemarin itu kan dia minta gitu loh, ya saya kan ya karena tagihannya sudah banyak, ya enakan tuh ya sudah dibayar dulu, kalau mau pesen ya sudah gitu kan, bukannya kita mau langsung putus gitu kan. Tapi dia tuh bayar itu jumlahnya kecil gitu, saudara Bapak Ibu. Terus mintanya tuh nominalnya gede banget. Waduh, ini misalnya kalau di rupiah dong, misalin contohnya dia bayarnya 100.000 misal ya, terus dia minta barangnya tuh nilai nominalnya tuh 500.000 kan, itu kan apalagi itu yang baru, terus yang lain-lain masih ada nota-nota tagihan itu banyak. Waduh, ini buat saya pusing itu kan. Saya merenungkan tuh, mikirin ini sampai berapa hari gitu loh, sampai semua hal kerjaan itu keganggu juga karena ini. Pernah ada satu pikiran, lah ini piye kena ini, apakah meh ditagih atau mau bagaimana nih, apakah ya ada kadang cara-cara nggak bagus juga ya di dalam pikiran saya itu terlintas, saudara Bapak Ibu, jujur saja gitu loh. Lah tapi terus saya bawa doa gitu loh, lah ini piye enake piye Tuhan, ini saya bawa doa gitu kan. Terus satu saat itu saya dapat seperti rema gitu kan, seperti halnya menguatkan itu. Dan coba dijak ngomong dulu orang itu, istilahnya coba dijak ngomong dulu, apakah ada solusi untuk bagaimana tuh dia itu kalau sudah utang gini lah, sudah solusinya supaya utang ini juga bisa terbayar gitu loh. Jadi nggak pakai cara barbar gitu loh, saudara Bapak Ibu. Tadinya ya sudah kepikiran meh piye nih ya, kan saya di posisi yang menang kan, saudara Bapak, dia ngutang sama saya kok. Lah terus suatu saat ya sudah, akhirnya dia telepon saya gitu kan, dia telepon saya jelasin gini. Ketika saya sudah dapat doa gitu kan, saya dibuatin gitu, dia telepon saya gitu kan, jadi ya udah ini gini, nanti gini, saya nanti akan tutup ini, ya sudah, pokoknya saya lihat itu ada kayak solusi dan ada rencana gitu. Dia bilang nanti 1 bulan 2 bulan ini akan gini, ya sudah ya. Terus akhirnya kan barang saya kirim, terus juga dia juga telepon mami saya menjelaskan juga, ya sudah kan, jadi semuanya enak gitu loh. Nah, suster Bapak Ibu, yang mau saya jelaskan tentang membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kita tidak pakai cara-cara lalim, suster Bapak Ibu, untuk dalam hal bertindak, untuk dalam hal tali-tali kuk itu mungkin rekanan saya tuh dia tuh salah mungkin salah dalam hal salah memutuskan dan lain sebagainya, sehingga dia tuh atau membuat keputusan dan bagaimana akhirnya dia utangnya sampai numpuk dan tidak bisa bayar, sampai saya juga dengar dia juga kesulitan untuk bayar karyawannya dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang yang beriman ada kayak seperti kasih, ada tindakan kasih, ya ini melasih juga ya kalau gini. Tapi ya yang namanya utang ya juga tetap harus dibayar kan, suster Bapak Ibu. Lah itu ada tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan seperti itu, suster Bapak Ibu. Lah semoga lebih jelas ya tadi, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Nah, kira-kira gambarannya mungkin seperti tadi, suster Bapak Ibu. Mungkin saat ini tuh mungkin kita tuh di posisi yang benar lah menurut kita atau bagaimana gitu kan. Tetapi ketika kita melihat sesama kita yang istilahnya masih masih teraniaya dan lain sebagainya gitu, apakah ada tindakan kasih dari kita? Apakah sesama kita tuh juga bisa dimerdekakan oleh sikap kita? Itu, suster Bapak Ibu. Di nas lain dikatakan seperti di Matius juga kan, itu cerita Matius bab 17, ada lagi tentang hal berpuasa yang seperti ini.
Ketika itu kan di Matius 17 perikopnya itu tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Nah, terus kan kalau kita baca itu kan anaknya tuh gini terus Yesus waktu itu murid-muridnya Yesus itu kan terus menegur dengan keras anak itu, dan setan itu keluar. Jadi setan itu keluar dari anak itu dan penyakitnya sembuh. Dan lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, dan murid-muridnya itu nanya kepada Yesus, Yesus kenapa sih kok kami kok tidak bisa mengusir, tidak bisa menyembuhkan anak itu. Lalu kan Yesus berkata, yang seperti ini harus dilakukan dengan berdoa dan berpuasa. Itu ya saudara Bapak Ibu. Jadi yang berpuasa yang Tuhan kehendakinya pertama itu tidak cuma diri kita, tetapi juga sesama. Yang kedua, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Nah, saudara Bapak Ibu, yang kedua lebih jelas lagi kan, kalau untuk berpuasa itu tidak untuk supaya kita sendiri yang selamat, tetapi itu juga membawa untuk orang lain juga kita perhatikan. Kayak tadinya mungkin kita mikir, ya wes puasa aku tuh pokoknya tidak makan ini, tidak makan itu, terus pantang ini, pantang itu. Tetapi sekarang juga ditambah ya saudara Bapak Ibu, ketika kita menjalani puasa kita juga mau berbagi tentang sesama. Lah di Katolik mungkin diingatkan, apakah sudah melakukan aksi puasa? Itu salah satu contoh ya. Nah mungkin itu diingatkan saudara Bapak Ibu. Mungkin kalau yang lupa, saya pun juga lupa karena waktu ini sudah berapa ya. Terus saya nanya sama ketua lingkungan, ya udah nanti saya tuh juga mau melakukan aksi puasa juga ya saudara Bapak Ibu. Terus mungkin bisa hal-hal yang lain. Mungkin ketika kita lihat kan saat ini mungkin bagi korban-korban banjir, apakah kita tergerak mungkin untuk membantu mereka dan lain sebagainya saudara Bapak Ibu. Banyak kegiatan di masa-masa kita puasa. Tidak cuman puasa aku tidak makan daging, aku tidak merokok dan lain sebagainya, tetapi juga hal sesama. Nah, kalau kita sudah ngelakuin itu semua Bapak Ibu, janji-janji Tuhan tergenapi atas diri kita. Itu ada di ayat 8-12. Saya mau ajak saudara Bapak Ibu untuk semuanya kita membaca ini satu persatu bersama-sama. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Janji Tuhan yang pertama, luka kita akan pulih, sembuh. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat yang 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Inilah yang juga tidak boleh ya saudara Bapak Ibu, menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Kita ganti engkau dengan aku. Tuhan akan menuntun aku senantiasa, dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman yang dialiri dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat yang 12, engkau ganti aku. Aku akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Aku akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, saudara Bapak Ibu, mungkin sekian perenungan pada malam hari ini mungkin bisa melengkapi aksi puasa kita selama masa-masa puasa ini, selama masa-masa kita
merendahkan diri. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan pada malam hari ini. Sungguh suatu pencerahan, suatu yang sungguh mengena dan menguatkan kita semuanya tentunya. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita mau akhiri acara persekutuan doa pada malam hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya kami boleh saling menguatkan di dalam Engkau ya Bapa. Terlebih firman yang telah Engkau tanamkan sendiri di dalam hati dan pikiran kami pada malam hari ini. Ya Bapa, biarlah kami boleh selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami boleh menebarkan kasih kepada sesama kami. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Kiranya COVID boleh segera berlalu dari tempat ini, dari negeri kami. Urapilah para pemimpin dari bawah sampai dengan presiden ya Bapa. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, sehingga rakyat boleh merasakan kesejahteraan ya Bapa. Tak lupa ya Bapa, kami bawa para gembala, para pewarta awam, para suster, para biarawan, juga frater dan romo, terlebih romo paroki kami ya Bapa. Kiranya Engkau menambahkan kesetiaan kepada mereka di dalam pelayanannya. Hanya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami tutup dan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, Engkau selalu setia mendampingi Yesus hingga akhir hayatnya ya Bapa. Ya Bunda, kiranya Engkau selalu mendoakan kami, anggota persekutuan doa PDKK, juga persekutuan doa RG. Kini terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hanya Bapa, semuanya berasal daripada-Mu. Kami olah, kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia
menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Sampai jumpa dan berkati berkah dalam